الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: jika kamu melihat segi-segi makhluk sahaja, maka semua segi itu akan tertutup bagimu, dan segi kurniaan Allah juga tidak akan terbuka untukmu, dan kamu akan terhukum dengan yang demikian, sebab kamu telah bersikap syirik. Apabila kamu sedar tentang keesaan Allah dan memandang kurnianya dan berharap kepadanya, tidak berharap kepada yang lain, dan membutakan mata hatimu kepada yang lain kecuali Dia, maka Allah akan menghampiri kamu dan melimpahi rahmatnya kepadamu. Kamu akan diberi rezeki, makan minum, layanan, perubatan, memberi kamu kebahagiaan dan kesentosaan dan pertolongan, dan dijadikan kamu sebagai pemerintah, dan kamu dihilangkan dari makhluk, dari dirimu sendiri. Maka selepas itu kamu tidak lagi lihat kaya atau miskinmu. Kemudian kata musannif syarahan yang ke-59, kamu adalah berada dalam salah satu daripada dua keadaan, yaitu dalam keadaan penderitaan atau kesentosaan. Jika kamu dalam keadaan penderitaan, hendaklah kamu sabar walaupun dengan usahamu sendiri. Dan ini adalah peringkat bawah dan sabar sebenarnya. Dan ini adalah peringkat yang lebih tinggi. Kemudian kamu hendaklah meminta redha dengan qada dan qadar Allah, dan akhirnya tenggelam dalam qada dan qadar itu. Dan ini adalah sesuai bagi abdal dan orang-orang yang mempunyai ilmu kebatinan. Orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu dalam kesentosaan, maka kamu hendaklah meminta supaya boleh bersyukur. Syukur ini boleh dengan lidah, dengan hati, atau anggota badan. Kita sambung lagi pengajian kita, syarahan yang ke-58. Dan kemarin kita berakhir dengan perbincangan banyak ya. Kemarin kita banyak berbincang berkaitan dengan khususnya diri kita sendiri, berkaitan dengan kejahilan, kebodohan, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincang kemarin menjadi pengetahuan kepada kita untuk kita bawa dalam kehidupan kita, sama ada
yang perlu diamalkan atau perlu ditinggalkan. Semua itu mudah-mudahan berdasarkan kepada ilmu yang kemarin kita belajar berkaitan dengan jangan kita zalimi diri kita sendiri. Ya. Sedar atau tidak sedar, kita mungkin sedang menzalimi diri kita sendiri apabila kita meletakkan diri kita tidak kena pada tempatnya. Ya. Kita meletakkan rohaniah kita tidak kena pada tempatnya, atau kita meletakkan jasmaniah kita tidak kena pada tempatnya. Kan? Ma waqa'a syai' ghaira mahallih, meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya, dan itu adalah kezaliman. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita ilmu tentang itu. Amin ya rabbal alamin. Dan malam ini kita terus sambung kata musannif rahimahullah ta'ala, jika kamu melihat segi-segi makhluk sahaja. Nah, kemarin pun kita berbincang ya berkaitan dengan pandangan akal dan hati kita terhadap makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, ini hari bincang lagi. Yang musannif mendatangkan lagi seolah-olah berulang-ulang saja. Nah, maknanya dari segi maknanya sama saja. Jika kamu melihat ay memandang, yakni dengan akalmu, dengan hatimu. Nah, lihat dan pandang, kemudian terpengaruh. Nah, itu yang kita kaitkan dengan perbincangan kita. Kan? Kita lihat, kita pandang, nah, pandang dengan akal, pandang dengan hati, yang akhirnya kita terpengaruh. Nah, itu. Segi makhluk sahaja. Segi, apa terjemahan kita? Sisi kan? Nah, segi makhluk saja, sisi makhluk sahaja. Maka semua segi itu akan tertutup bagimu. Maka semua sisi pandang itu akan tertutup, ay menutup. Semua sisi pandang itu akan tertutup, ay menutup. Menutup apa? Menutup akal dan hati kita. Kemarin kita berbincang tentang mengkagumi, gitu kan? Mengkagumi makhluk. Nah, sisi pandang kita terhadap makhluk, akhirnya makhluk mempengaruhi kita. Sisi pandang terhadap benda, nah akhirnya benda mempengaruhi kita. Sisi pandang terhadap hal dan perkara, nah akhirnya hal dan perkara itu mempengaruhi kita. Dan kemudian kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara umum kemarin kita bercakap ya. Nah, hari ini ulang lagi ayatnya, jika kamu melihat ay memandang, yakni ay dengan rohani dan jasmaniahmu, dengan akal dan hatimu, katanya segi makhluk saja, sisi makhluk saja, maka semua segi itu, semua sisi itu ay makhluk. Semua segi itu, semua segi ay sisi itu ay makhluk. Akan tertutup ay menutup bagimu. Tertutup ay menutup bagimu ay akal dan hatimu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pengaruh daripada makhluk nantinya akan menutup akal dan menutup hati kita. Nah, itu. Nah, kerana itu orang tidak boleh hidup kalau tiada telefon. Kerana itu orang tidak boleh hidup jika tidak makan. Orang tidak boleh hidup jika tidak ada itu, jika tidak ada ini. Tapi ramai yang boleh hidup jika tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perasaan yang muncul apabila pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara mempengaruhi akal dan hati kita. Nah, itu. Ya. Kemudian katanya dan segi kurniaan Allah, begitu juga nantinya akal dan hati kita tertutup daripada melihat sisi kurniaan Allah. Ya. Akal dan hati kita akan tertutup daripada melihat sisi kurniaan Allah. Nah, kita tidak nampak lagi bahawa Allah yang menyembuhkan apabila kita sakit. Selepas kita makan ubat, nak sembuh kita. Kita tidak melihat lagi bahawa Allah yang menyembuhkan. Kita akan melihat bahawa ubat itu yang menyembuhkan. Nah, begitu terjadinya. Faham tak? Nah, contoh.
Nah, kalau kita susah, ada orang yang datang membantu kita, dan nantinya kita tidak melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan orang membantu kita, kita tidak akan melihat itu. Nah, kita akan melihat orang terus. Nah, itu artinya apa? Artinya makhluk mempengaruhi kita. Jelaskah? Nah, begitu. Jadi, apabila kita melihat sisi makhluk sahaja, gitu kan, dan terpengaruh dan mempengaruhi kita, nah akhirnya mata hati kita ataupun akal dan hati kita nantinya tertutup. Khususnya dari melihat kurniaan Allah. Nah, kita tidak nampak lagi kurniaan Allah. Pada hakikatnya semua kurniaan Allah belaka kan. Nah, makhluk tidak boleh berbuat apapun. Makhluk tidak boleh berbuat apapun, tidak boleh mendatangkan mudarat, tidak boleh juga mendatangkan manfaat. Nah, kalau sudah begitu, dia boleh memberi kita sakitkah? Dia boleh memberi kita sihatkah? Nah, tidak. Tetapi terpengaruh sudah kita, ya, yang akhirnya melalaikan kita daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Dan segi kurniaan Allah juga tidak akan terbuka untukmu. Nah, jadi sama saja yang bilang tadi. Dan kita tidak akan dapat melihat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nampak datang dari orang, nampak datang dari ubat, nampak datang dari benda, nampak datang dari itu, dari ini. Tertakluk kepada 4 hal yang kita sebutkan itu. Ya kan? Datang dari manusia, datang dari jin, datang dari apa-apa saja, datang dari haiwan, datang dari benda, datang dari hal, datang dari perkara, bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya, dan kamu akan terhukum dengan demikian. Nah, justru itu kita terhukum. Terhukum dengan maksud terbelenggu, terikat dengan yang demikian. Nah, terikat dengan demikian artinya terikat dengan keadaan itu. Akal dan hati kita terbelenggu, terhukum, terikat, terbelenggu dengan demikian. Apa maksud demikian? Nah, demikian merujuk kepada keadaan itu. Nah, akal dan hati kita terikat dengan manusia yang memberi bekas. Akal dan hati kita terikat dengan makhluk memberi bekas, benda memberi bekas, hal dan perkara memberi bekas. Padahal bukan begitu kan? Pada hakikatnya bukan begitu. Sebab kamu telah bersikap syirik. Nah, kenapa? Kenapa kita nanti terhukum, terbelenggu, terikat dengan demikian yang kita maksudkan tadi? Nah, kerana kamu telah bersikap syirik. Sebab kita telah bersikap syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah bersikap menduakan kekuasaan, menduakan apa yang kita bilangnya, menduakan qudrat, menduakan iradat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sedar mungkin. Kan? Karena kita terpengaruh dengan makhluk, dan nantinya kita meletakkan ada kuasa yang sempurna pada makhluk bagi mendatangkan mudarat dan manfaat kepada kita. Kita secara tidak sedar meletakkan ada 2 kuasa yang sempurna. Satu pada Allah dan lagi satu pada ubat. Yang mana kita makan sembuh sakit kita misalnya. Nah, begitu kan? Itu keadaan. Jadi itu apa? Nah, itu dijumlahkan di dalam syirik. Nah, walaupun sifat bagi syirik itu tergolong dalam khafi, gitu kan? Tergolong dalam syirik yang halus. Nah, tetapi baginda Nabi kita SAW bilang, yang dia bimbangi terhadap umat adalah syirik yang khafi. Ya, yang Nabi kita SAW bimbang terhadap umatnya adalah syirik yang khafi, syirik yang halus, syirik yang tersembunyi, syirik yang tidak kelihatan pada mata kasar. Nah, begitu kan? Nah, contohnya seperti yang kita sebutkan tadi. Itu bentuknya. Meyakini obat menyembuhkan. Syirik kah? Itu syirik kan? Nah, meyakini manusia yang memberikan kita manfaat, bukan Allah. Meyakini benda dan sebagainya selain daripada Allah SWT. Nah, itu semua gambaran kepada sikap syiriknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan ini. Ya.
kita terbelenggu, terhukum dengan demikian. Kita terhukum terus. Nah, sampai kita jauh sudah perjalanan hidup kita, masih lagi kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita takuti, ini kita bimbangi ya. Okey. Selanjutnya kata musannif, apabila kamu sedar tentang keesaan Allah. Nah, perkataan besarnya adalah sedar. Nah, itu tertakluk dengan sedar diri yang kita bincangkan dalam proses menyempurnakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu sedar, apa yang disedari? Tentang keesaan Allah. Apa yang membawa kita kepada sedar? Yang membawa kita kepada sedar adalah ilmu. Nah, ilmu membawa kita kepada sadar tentang keesaan Allah. Nah, kemarin dulu kita berbincang tentang ilmu itu kan? Jahil, ilmu. Jahil lawannya ilmu. Bodoh lawannya cerdik. Nah, begitu kan? Kemarin kita berbincang. Nah, sampai-sampai kita sudah menjelaskan ya di sana, ada orang yang punya ilmu tapi bodoh. Ada orang yang ada ilmu tapi bodoh. Dan sisi lain ada orang yang ada orang yang orang yang jahil tetap bodoh itu kan. Nah, kita pertikaikan kemarin, kita kritik kemarin orang yang ada ilmu tapi bodoh. Nah, maksudnya apa? Maksudnya orang yang ada ilmu tapi tidak sedar diri. Nah, itu. Ya. Nah, itu termasuk dalam kebodohan. Nah, jadi apabila kamu sedar, nah berarti keluar sudah dari kebodohan. Ada ilmu, kemudian sedar, berarti keluar dari kebodohan. Ya. Apabila kamu sedar tentang keesaan Allah. Nah, keesaan Allah bukan terkait dengan ilmu saja. Nah, itu maksudnya. Keesaan Allah terkait dengan sedar kita. Ya, paham tak? Nah, kalau terkait dengan ilmu saja, nah memang ilmu menyatakan, memang ilmu menyebutkan. Nah, kalaupun ilmu tidak menyebutkan, di sana ada khabariyah, di sana ada sam'iyat, yang semua orang, hampir-hampir semua orang mendengarnya. Itu kan? Nah, yang lebih penting daripada khabariyah, yang lebih penting daripada sam'iyat adalah sedar. Ya kan? Nah, itu terkait dengan diri kita langsung. Ya, sedar sampai kita sebut apa? Sedar diri. Nah, terkait dengan diri kita langsung. Nah, itu adalah keutamaan. Ya, itu adalah keutamaan. Jadi apabila kamu sedar tentang keesaan Allah. Nah, kita dalam keadaan sedar ya, bukan ilmu. Bukan ilmu saja ya, sedar. Sedar tentang keesaan Allah. Dan memandang kurnianya. Nah, apabila kita sedar, baru nanti kita dapat memandang. Apa memandang? Melihat dengan akal kita, melihat dengan hati kita. Nah, memandang, melihat dengan akal dan hati kita. Kurnianya, kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kurnianya Allah. Dalam arti kata yang jelas, apabila kita sedar. Nah, ilmu satu hal, itu tidak dipertikaikan lagi. Ya, dengan ilmu itu kita sedar tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang keesaan artinya apa? Artinya kita makhluk yang berbilang-bilang bergantung dengan Allah yang satu. Nah, itu ya, secara mudahnya. Jadi kita makhluk yang berbilang-bilang. Bukan manusia itu saja berbilang-bilang, bahkan makhluk pun berbilang-bilang. Ada yang namanya jin, ada yang namanya manusia. Ada yang namanya malaikat, ada yang namanya haiwan, ada yang namanya tumbuh-tumbuhan, gitu kan? Haiwan juga ada klasifikasinya. Ada haiwan daratan, ada haiwan lautan. Kan? Nah, Walid pun tidak tahu, ada orang bilang ada haiwan kayangan lagi. Nah, sejauh mana betul aku pun tidak tahu. Ya kan? Nah, haiwan. Ya kan? Nah, bermacam-macam lagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keesaan artinya kita menyedari kita yang banyak bergantung pada yang satu. Faham tak? Nah, itu.
Okey. Dan memandang kurnianya. Nah, baru ketika itu kita dapat memandang, dapat melihat dengan akal, dapat melihat dengan hati. Kurnianya, pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika tidak, buta saja mata kita, buta saja akal kita, buta saja hati kita daripada dapat memandang kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih tepat kita tidak menyandarkan kepada Allah. Kita menyandarkan kepada siapapun yang memberikan kita, apapun yang memberi manfaat kepada kita. Begitu kan? Nah, macam boleh contohkan tadi. Kita akan menyandarkan, kita bersandar kepada apa? Obat yang menyembuhkan kita. Padahal yang maha menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Nah, akhirnya manusia memandang obat saja. Betul kan? Manusia yang membantu kita. Akhirnya tidak melihat lagi Allah Subhanahu wa taala, melihat manusia yang membantu kita. Nah itu. Kenapa? Kerana buta akalnya, buta hatinya daripada dapat memandang, melihat kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata hatinya. Satu sisi bilang mata hatinya. Nah, kalau kita spesifikasikan dengan akal dan dengan hati. Nah itu. Dan berharap kepadanya. Nah, dan berharap bergantung. Berharap bergantung kepadanya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedar diri kita sedar tentang keesaan Allah, barulah kita memandang kepada, kita melihat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dan barulah kita dapat berharap bergantung kepadanya. Nah, baru betul. Nah, kenapa kita bilang betul? Kerana Al-Quran bilang begitu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Nah, bertawakal itu bahasa Arab. Terjemahan kita adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian ulama yang lain mengatakan bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu istilahnya lebih tahqiq, lebih kuat, ya. Orang-orang yang beriman dia bergantung mutlak kepada Allah. Dia tidak akan bergantung kepada manusia, makhluk, tidak bergantung kepada benda, tidak bergantung kepada perkara, dan tidak bergantung kepada hal. Ya, dia bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagian daripada sifatnya orang beriman. Nah, apa lagi? Tidak berharap kepada yang lain. Nah, apabila dia bergantung kepada Allah, tidak lagi dia berharap kepada yang lain. Ya, dia bergantung kepada Allah, tidak lagi dia berharap kepada yang lain atau bergantung kepada yang lain. Ya, teori harap mengharap ini mudah saja. Nah, jika kita sakit, apa yang kita fikirkan dulu? Nah, itulah yang menunjukkan kita berharap kepada apa. Nah, demikian kata Syekh kami. Nah, contoh kita sakit. Nah, teringat ubat saja dulu. Ubat ini, itu berarti kita berharap kepada ubat. Ya kan? Kenapa kita berharap kepada ubat? Karena kita bergantung kepada ubat. Kita tidak bergantung kepada yang memberi ubat, yang memberi sembuh. Nah, bukan yang memberi ubat, yang memberi sembuh. Yang mendatangkan ujian sakit dan sihat itu. Itu yang kita sebut kemarin apa ya? Kita nantinya terpengaruh dengan yang dicipta, bukan terpengaruh dengan pencipta. Ya, kita nantinya kagum kepada yang dicipta. Kita tidak kagum kepada pencipta. Nah, itu. Nah, jadi terbalik itu kan. Yang sepatutnya kita kagum kepada penciptanya. Masya Allah, maha bijaksana dia, maha kuasa dia, maha sempurna dia. Itu kan. Nah, kita kagum dengan dia sebagai pencipta. Nah, sebaliknya kita kagum kepada apa yang dicipta. Nah, itu. Okey. Dan katanya, dan membutakan mata hatimu kepada yang lain kecuali dia. Nah, apabila kita sedar tentang keesaannya, kita akan nampak kurniaannya, kita akan bergantung kepadanya, dan tidak mengharap kepada yang lain selain dia, dan membutakan mata hatimu kepada yang lain kecuali dia. Dan kita akan membutakan
Nah, membutakan, istilah ini kita ulang lagi. Membutakan artinya menutup akal dan hati kita daripada terpengaruh kepada yang lain kecuali Dia, ay Allah Subhanahu wa taala. Nah, istilah membutakan itu kita bincang sudah ya. Bukan membuta orang. Kau ni asyik membuta saja. Nah, itu artinya tidur. Nak kerja tidur. Membuta bilangnya. Okey. Maka Allah, ya ini implikasi. Implikasi daripada apa? Implikasi daripada kita sedar tentang Allah dengan ilmu. Sedar tentang keesaan Allah. Dan kemudian kita memandang kepada kurnia-Nya. Dan kemudian kita bergantung kepadanya. Dan kemudian kita berharap, kita tidak berharap kepada yang lain kecuali Allah. Dan kemudian kita membutakan mata hati kita kepada yang lain kecuali Allah. Nah, ini implikasinya. Maka Allah akan menghampiri kamu. Maka Allah akan menghampiri kamu. Ini termasuk ayat syubhah juga ya. Allah menghampiri kita. Nah, dengan makna Allah menerima diri kita. Ya. Dengan makna Allah menerima diri kita dan menjurus kepada sempurna hubungan dengan Dia. Nah, itu. Supaya kita tidak terbelenggu di dalam ayat syubhah. Ya, kerana perkataan hampir itu nanti syubhah jadinya. Sampai ada pertikaian yang panjang, ada bilang hampir dengan ilmu, ada yang bilang begitu, bilang begini. Nah, kita tidak mau terlibat dengan syubhah. Nah, kita ambil saja makna hampir itu dengan Allah menerima diri kita dan sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi implikasinya tadi apa? Maka Allah akan menghampiri kamu. Allah terima diri kita. Padahal kita buruk saja. Sembayang pun ingat bihun sup saja. Sembayang pun ingat bihun sup saja. Tahu tak? Itu yang ingat bihun sup. Mizi dia sembayang tadi dia ingat mertuanya. Mertuanya yang itu, Cik Iyah itu. Bukan Cik Iyah kan namanya. Yang lain sembayang, Anjung sembayang dia ingat anak kambing. Yang dia dukung-dukung main tadi itu. Jul, kau sembayang ingat apa Jul? Kau sembayang tadi kau ingat apa? Ingat Pak Haji Jafar? Masya Allah. Kan? Jadi dalam sembahyang saja kita macam-macam yang kita ingat kan? Kan Sofia kan? Kau ada ingat apa-apa kan masa kau sembahyang? Bukan kau ingat seseorang kan? Siapa yang kau ingat? Yang kau jumpa di tepi pokok kelapa sawit itu kah? Di sana, bukan di sini. Bukan yang itu. Yang itu jin bakal jumpa di tepi pokok kelapa sawit. Kau lupa sudah. Kan? Nah, Lina, kau ingat siapa? Kau mesti ingat jadi fairy tale kan? Kau terbang saja masa sembahyang. Faz, kau ingat apa Faz? Kau mau pulang Bangladesh? Mau pulang Bangladesh? Faz ingat mau pulang Bangladesh. Nah, Sila, kau ingat apa masa kau sembahyang? Kau ingat sakit perut? Ingat Walid? Oh, Masya Allah. Kau di belakang mamamu, ada di belakang. Nanti dia puk kepala kau baru kau tahu kau ingat apa. Nah, okey, Pak. Jadi ringkasnya, sembahyang kita pun tidak bagus kan? Nah, itu. Sembahyang kita saja, belum yang lain itu. Sembahyang kita saja pun tidak bagus. Nah, nanti yang lain-lain lebih-lebih lagi tidak bagus kan? Karena Nabi SAW bersabda, orang yang bagus sembahyangnya, baru dia akan bagus yang lain. Kan? Tapi kalau tidak bagus sembahyangnya, maka yang lain pun dia tidak bagus.
Nah, kita beriman dengan nas seperti itu, ya. Dalam arti kata yang lain, sembahyang itu membawa implikasi yang baik kepada, sekiranya sembahyang kita baik, maka dia memberikan implikasi yang baik kepada hal-hal yang lain. Nah, justru jika sembahyang kita itu kurang baik, nah itu istilah kita ya. Nah, nantinya memberikan implikasi kurang baik juga kepada hal-hal yang lain. Nah, begitu. Nah, itu kita ukur dengan sembahyang. Nah, kalau sembahyang kita pun kurang baik, maka yang lain sudah tentu kita kurang baik bangkil kan. Nah, kesimpulannya banyak yang tidak baik kita. Nah, begitu. Dalam nada kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dalam nada tawaduk kita, mudah-mudahan Allah mendengarnya dan mengetahuinya. Lemahnya kita begitu. Nah, tiba-tiba Allah menghampiri kita. Dengan makna yang kita sebutkan tadi. Allah menerima diri kita sekalipun dalam keadaan yang kekurangan begitu. Faham tak Sofia? Allah menerima diri kita sekalipun dalam keadaan yang, mau bilang apa, buruk. Nah, dalam keadaan kita penuh dengan keburukan. Faham tak? Masya Allah, tabarakallah. Itu sesuatu yang sangat beruntung kan kita. Nah, kelebihan ini sebahagian ulama mengatakan kelebihan ini ada hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Buruk sekalipun. Nah, kau bertaubat kembali kepada Allah, nah Allah menerimamu. Nah, ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Allah ya Allah. Okey. Maka Allah akan menghampiri kamu dengan makna tadi, menghampiri ai menerima diri kita dan ke arah sempurna hubungan dengannya. Dan melimpahi rahmatnya kepada kamu. Dan melimpahi ai melimpahkan. Nah, jangan dhabit lagi penuh kitab kamu orang saja. Nah, di sini melimpahi. Nah, ini ayat sastra. Nah, kalau ayat akademinya adalah melimpahkan. Ya. Nah, dia menghampiri kita, menerima diri kita dan ke arah menyempurnakan hubungan dengannya. Nah, kemudian dia melimpahkan kita rahmatnya. Yang rahmatnya itulah nantinya, ya, rahmat itulah nantinya, bukan nantinya, rahmat itulah yang terkait dengan bagaimana Allah melayan hamba-hambanya. Nah, itu. Ya. Jadi kalau bentuk rahmat itu mau difahami, nah bentuk rahmat itu adalah cara Allah melayani hamba-hambanya. Nah, melayani kita khususnya. Ya. Nah, ada berapa cara Allah melayani? Nah, ada 3 cara. Pertama, Rahman. Pertama dengan cara Rahman. Ya, bukan Raman ya. Raman itu anak lelaki Arumugam. Itu Rahman. Rahman. Nah, ada lagunya itu kan. Rahman ya Rahman. Itu kan bunyinya. Betul kan? Apa? Tahu tak? Pandai tak kamu orang? Siapa pandai? Mimi, kau pandai ke Mimi? Lagu itu. Kau semua tidak pandai bang. Bukan aku mau suruh kau nyanyi. Tidak tahu? Hah? Tahu tapi tidak boleh nyanyi. Nah, bukan mau suruh kau nyanyi. Jadi, okey. Rahman ya Rahman gitu kan. Imla qalbi Quran. Nah, imla kan. Imla artinya tinggikan hatiku dengan Quran. Walid letak perkataan itu, aku tidak tahu perkataan lain apa. Ha? Masya Allah. Okey. Yang pertama, Allah limpahkan ataupun Allah melimpahkan kita rahmatnya. Rahmatnya itu kemudian nantinya dalam 3 bentuk. Nah, semuanya kamu orang paham sudah. Alim sudah semua orang nih. Ha? Okey. Jadi malam ini kita strukturnya lain sedikit ya. Nah, kita bilang tadi rahmat.
Rahmat Allah ya. Rahmat Allah, kemudian dalam 3 bentuknya. 1, Rahman. Kedua, Rahim. Dan yang ketiganya, Latif. Nah, Latif. Nah, 3 bentuk. 3 bentuk ini berbeza. Ya, di sisi para ulama kita, 3 bentuk ini berbeza. Dan Walid telah pun menjelaskan kepada kamu orang semua ya perbezaannya. Walid harap kamu orang ingat ya. Rahman bagaimana, Rahim bagaimana, dan Latif bagaimana. Ya. Jadi dalam andaian ilmiahnya ya, Rahman itu adalah untuk sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekalian makhluk ya. Yang Allah mau mereka hidup sampai mati, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kira bagaimanapun keadaan mereka. Kafir kah, apakah, gitu kan? Nah, apalagi yang beriman, gitu kan? Apalagi yang Islam beriman. Nah, mereka tertakluk di bawah Allah, melayan mereka dengan Ar-Rahman, begitu. Ya. Kemudian sisi lain daripada sekalian makhluk itu yang mukmin, yang beriman, daripada manusia, daripada bangsa jin, daripada bangsa haiwan, daripada bangsa apapun, yang beriman, nah Allah melayan mereka dengan Rahim, ya kan? Rahim. Ya. Kemudian yang beriman itu sempurna hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sempurna hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, nah maka Allah melayan mereka dengan Latif. Nah begitu. Boleh paham ya? Mimi, kau pahamkah? Paham? Betul. Betul. Nah, aku cerita balik kepada Walid apa yang boleh cerita tadi. Cerita biasa. Walid saja, suara kau Walid tidak dengar. Saja. Okey. Nah, kau paham Rahman itu apa? Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala ya. Rahman adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey? Dan Rahman juga merupakan sifat Allah mentadbir sekalian alam. Nah, itu jawapan secara apa ya? Jawapan secara ilmiah. Rahman juga merupakan satu nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, Rahman juga menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala mentadbir semesta alam. Nah, baru nanti huraiannya di bawah, berimankah, tidak berimankah, macam manakah, sombongkah, semua Allah Subhanahu wa taala tadbirnya dengan Rahman. Itu kan? Nah, okey, cukup memadai Mimi ya, tanya pertanyaan itu ya. Tapi jangan kau perlu ingat semuanya ya, semua orang. Okey. Dan mudah-mudahan, nah itu doa kita, mudah-mudahan nanti kita sampai kepada posisi Allah melayan kita dengan Latif. Nah, begitu kan? Nah, ada perbezaan itu. Allah melayan dengan Rahman, ada perbezaan dengan Allah melayan hambanya dengan Rahim. Dan lebih-lebih lagi ada perbezaan dengan Allah melayan hambanya yang Latif. Ya kan? Nah, sampai-sampai hambanya yang Latif, yang dilayan dengan Latif. Nah, dia kata jadi, dia cakap jadi, maka jadi. Begitu kan? Fahamkah? Nah, di Rahim, yang dilayan di Rahim, nah di Rahim itu belum. Di Rahim itu dia perlu menoreh getah kalau dia seorang penoreh. Dia perlu cop kelapa sawit kalau dia seorang orang yang kerja cop kelapa sawit. Kan? Dia perlu jadi tukang macam kita Jul. Pagi kita tukang, petang kita bertukang. Nah, itu kita dua orang Jul. Kecuali Mizi. Mizi dia petang tidak, bah. Petang dia jadi tukang basuh baju. Sidai kain. Kan Mizi kan? Nah, itu. Akhirnya macam kami dua Jul, ada 2-3 orang lagi. Nah, kami pagi tukang, petang tukang. Anjung petang dia jaga kambing. Kan? Jadi kami kena buat kerja itu.
Nah, itu Allah melayan kami di posisi, Allah melayan kita di posisi apa? Rahim. Gitu kan? Nah, kau melakukan itu, kau dapat itu. Dalam arti kata yang lain kan? Nah, pada posisi latif, nah tidak semestinya begitu. Kadang-kadang dia tidak buat apa pun, dia dapat apa yang dia inginkan. Nah, begitu. Jelaskan? Okey. Maka Allah akan menghampiri, ai menerima diri kita dan sempurna hubungan dengannya, dan melimpahi, ai melimpahkan rahmatnya. Nah, dhabit rahmat itu tadi seperti ini ya. Nah, dhabit pencerahan seperti yang kita tulis di whiteboard itu. Dhabit pencerahannya, bukan dhabit istilah. Kamu, nah ini termasuk implikasinya lagi. Kamu akan diberi rezeki. Nah, tidaklah bermakna Allah melayan hambanya di posisi Rahman tidak diberikan rezeki. Itu kan? Tidak bermakna Allah melayan hambanya di posisi Rahim tidak diberikan rezeki. Bahkan posisi apapun Allah memberikan rezeki. Nah, bezanya apa? Bezanya rezeki yang kita maksudkan di sini, kamu akan diberi rezeki. Nah, rezeki itu akan menghubungkanmu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bezanya. Ya. Nah, ketika kita sadar tentang keesaan Allah, kita memandang kurnia-Nya, bergantung dengannya, tidak berharap kepada yang lain melainkan Dia, dan kita membutakan hati kita, mata hati kita kepada yang lain kecuali Dia. Nah, ketika itu Allah menghampiri kita dengan makna yang kita sebutkan tadi dan melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan kita akan diberi rezeki. Nah, dengan maksud, nah oleh sebut sudah tadi, rezeki semua Allah bagi rezeki. Posisi manapun, keadaan apapun. Nah, tetapi bezanya nanti rezeki yang diberikan oleh Allah di posisi ini adalah menghubungkan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Kan? Nah, kalau kita bercakap berdasarkan kepada hal ini ya. Nah, di posisi Rahman Allah memberi rezeki juga. Tapi kita apa? Kita dalam keadaan, dua keadaan, sama ada menghubungkan kita dengan Allah atau semakin jauh kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kan? Nah, kemudian di posisi apa? Di posisi Rahim. Nah, masih lagi ya, sama ada rezeki itu menghubungkan kita dengan Allah atau menjauhkan kita dengan Allah. Hanya saja dalam posisi di posisi Rahim itu kita mendekati ilmu atau tiada. Nah, itu ya kan? Nah, kalau kita mendekati ilmu, maka barakah ilmu itu nantinya menyebabkan rezeki itu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak salah, kalau tidak keterlaluan, nah kita katakan keadaan kita itu di posisi Rahim. Ya kan? Nah, tinggal lagi kita perlu mengaturkan, begitu, ya kan? Nah, adapun di posisi latif, nah kita cakap lagi posisi latif. Nah, rezeki itu menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala terus. Dalam arti kata yang lain, dia tidak perlu bersusah payah mau atur, mau fikir, mau apa. Nah, begitu saja. Faham tak? Jadi kalau posisi kita pikir lagi, posisi Rahim itu masih perlu kepada kita berfikir. Nah, itu kan. Nah, ini ku dapat rezeki, ini ku mau buat apa? Tukar sporim kah? Tukar kereta lain kah? Menikah lagi baru kah? Kemana kah? Misalnya. Kan? Jadi perlu kepada berfikir. Nah, pada orang-orang yang di posisi latif, nah tidak menuntut itu lagi. Kan? Bahkan dia dapat rezeki itu akan terus menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu saja. Masya Allah. Faham tak, Mimi? Nah, itu maksudnya. Kamu akan diberi rezeki yang menghubungkanmu langsung dengan Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ya, kalau keadaan kita sekarang, kita pun susah mau kontrol kan. Ada duit saja nampak mau beli itu, mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini. Tiada duit, monyok macam ayam berak kapur saja. Monyok macam ayam berak kapur, tahu tak? Ayam berak kapur. Ada duit, no. Mula pikir mau buat itu, mau buat ini, beli itu, beli ini. Berbelanja sampai tidak sedar diri. Kan? Berbelanja sampai pengsan. Okey.
Nah, demikian juga kamu akan diberi makan minum. Nah, apa maksud makan minum? Apakah di posisi lain tidak ada makan minum? Ya, maksudnya sama saja. Allah akan memberikan kepada kita makan minum yang menghubungkan kita langsung dengan Dia. Nah, itu. Makan kita saja menghubungkan kita dengan Allah SWT. Minum kita saja nanti menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita makan menghubungkan kita dengan tai saja sekarang. Nah, ya kan? Nah, kita katakan begitu andaian kita ya. Itu andaian kita sebagai tawadhu' kita, merendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yalah kalau orang lain pun makan jadi tai serupa saja. Tetapi bezanya kita bilang di sana tadi menghubungkan dia dengan Allah. Nah, dia makan sedap ini, dia makan sedap. Lepas sembahyang Isya, lepas mengaji, lepas sembahyang Isya dia makan sedap. Bihun sup, beef steak, tomahawk, apalagi kamu sebut aku pun tidak tahu kan? Jadi dia makan sedap. Nah, dalam kepalanya pikir sudah ini malam kurang-kurang 20 rakaat aku tahajud. Nah, dia begitu. Kan? Itu makan yang tidak jadi tai. Bukan tidak jadi tai juga bangkil. Nah, maksudku makan itu tidak hanya menjadi tai tetapi menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Faham tak? Ini kita makan beef steak. Apa steak? Itu steak, ini steak, kayu steak. Semua kita makan. Nah, malam kita tidur terus saja sampai tidak sedar. Nah, berarti makan kita itu tidak menghubungkan kita dengan Allah. Ya kan? Nah, itu andaian kita ya. Andaian ilmiah. Okey. Jadi lanjut apa? Layanan katanya. Sebenarnya koma di situ. Layanan. Nah, Allah akan memberikan kita juga. Kamu akan diberi apa? Layanan. Nah, berarti Allah melayan kita. Nah, itu yang kita sebutkan tadi. Isu yang kita ketengahkan tadi. Allah melayan kita secara latif. Nah, itu. Layanan. Nah, Allah melayan. Bahkan Allah melayan semua hambanya, tetapi berbeza ya. Nah, Allah melayan kita secara latif. Nah, kemudian katanya perubatan. Ini terjemahannya. Terjemahan. Tapi dalam teks Arabnya bilang kesihatan. As-sihah. Ya. Nah, bukan perubatannya. As-sihah artinya kesihatan. Nah, Allah memberi kita kesihatan. Dengan maksud apa? Sama saja. Kesihatan kita menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan selalunya orang sakit saja berhubung dengan Allah, betul kan? Selalunya, dengar ya, selalunya orang sakit saja dia akan terhubung dengan Allah. Percayakah? Ya Allah sakit, ya Allah sakit, ya Allah sakitnya, ya Allah. Nah, begitu bunyinya. Nah, berarti bila dia sakit, dia terhubung dengan Allah. Masa dia sihat, nah TV, program TV pun tidak tahu apa sekarang sudah. Kan? Nah, main tengok TV, ini lara saja kita katakan begitu kan. Nah, wali tidak mengatakan tengok TV itu lara. Nah, tetapi kadang-kadang yang lara itu kita, begitu kan. Nah, jadi kita penuh dengan hal-hal yang lara saja. Begitu. Jelaskan? Allah. Mana itu layanan tadi kan? Okey, jelas. Bukan. Apa? Perubatan tadi. Perubatan. Jadi oleh rasa perkataan perubatan sangat tidak sesuai di sini. Jadi pakaikan balik istilah as-sihah dengan makna kesihatan. Nah, Allah memberi kita sihat. Nah, orang yang sihat selalu saja lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala berbanding orang sakit. Nah, kalau kamu orang pernah ke hospital, pergi ke ICU, tahu ke ICU? ICU ini apa ya? Satu ward untuk, ya kalau terjemah Melayunya, orang-orang yang dalam kecemasan gitu kan. Orang-orang yang dalam kecemasan. Mungkin sakit-sakitnya itu kalau tidak diambil tindakan segera, boleh mati dia. Itu bilang ICU. Nah, orang-orang dalam ICU tu kalau bersembang semuanya percaya Tuhan saja. Baik Cina, baik India, baik apa, termasuk orang kita Melayu, semua ingat Tuhan saja. Tahu tak?
Nah, boleh pernah masuk ke ICU itu. Ya, kami ada program university, nah kami dihantar ke ICU. Ya, jadi program psikologi ya, kami pergi ke ICU, nak lihat bagaimana orang-orang yang berada di ICU. Nah, semua sembang ketuhanan saja. Ini Allah Tuhan punya kerjalah. Nah, itu kalau India, kan? Kalau Cina, Tuhan Allah lah, ni Tuhan Allah, kita sakit mau buat macam mana, Tuhan Allah. Semua sama saja, tahu tak? Nah, berarti apa? Berarti apabila kita sakit, orang-orang ini, manusia-manusia ini bila dia sakit, nah semua akan menjuruskan pemikiran mereka kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa dia tidak sakit, baik India, baik Cina, baik Melayu, sama saja, Pak. Dengan nampak kan? Nah, jadi itu. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa tadi? Kesihatan. Nah, kesihatan itu nantinya menjuruskan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu maksudnya. Kemudian apa lagi? Kamu akan diberi. Allah akan memberi kita apa? Memberi kamu kebahagiaan dan kesentosaan. Kebahagiaan dan kesentosaan. Nah, itu perlu didatangkan dalam satu apa? Kebahagiaan, kesentosaan. Tidak perlu dan di sana. Kebahagiaan dan kesentosaan tidak perlu. Kebahagiaan, kesentosaan, nanti keamanan dan sebagainya. Dan kita istilah ringkaskan adalah ketenangan. Nah, itu istilah ringkas kita. Ya, kebahagiaan, kesentosaan, I-nya adalah ketenangan. Nah, Allah memberikan kepada kita ketenangan. Nah, daripada ketenangan itulah lahirnya kebahagiaan, kan, kedamaian, keindahan dan sebagainya. Dalam arti kata yang lain, hidupnya tenang gitu. Hidupnya tenang ya. Dan pertolongan katanya. Dan pertolongan. Termasuk Allah akan memberi kita pertolongan. Pertolongan itu apa? Ya, pertolongan. Tidak perlu kepada terjemahannya. Nah, dalam keadaan apapun kita perlu kepada pertolongan Allah. Dengan tidak ada daya dan upaya kita untuk melakukan taat dan meninggalkan maksiat, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Nah, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu taat. Dalam arti kata yang lain, kita tidak mampu jadi baik. Kan? Nah, kita jadi baik dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, dan mungkin kita jadi jahat, Mbak Mizi kan? Nah, Mizi jadi preman. Mizi jadi bonza. Bonza Bang Mizi. Dia namanya begitu. Dia nanti pakai gelangnya, bengernya penuh tangan, ke kiri, kanan, kaki pun kau pakai bengger. Mizi. Rantai kau pakai, rantai motosikal tu kau pakai. Bang Mizi. Itu jam sebut nama kau saja gerun semua orang kan? Mizi. Nah, datang KK saja. Kami mau jumpa dengan Bang Mizi. Bang Mizi. Nah, kelang kabut saja dia mau hantar. Rupanya anak buah kau, preman-preman itu. Kan? Nah, itu apa? Itu tidak menghubungkan kita dengan Allah. Nah, maksud mudahnya adalah Allah menolong kita, memberi pertolongan kepada kita untuk memudahkan perjalanan kita sampai kepada sempurna hubungan dengannya. Nah, itu. Nah, hal ini sebenarnya menuntut kesedaran ya, menuntut kesedaran. Sekarang pun kalau Allah tidak melimpahkan pertolongan kepada kita, nah kita tidak mampu berbuat kebaikan apapun ya, kita tidak mampu. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan nafsu kita yang sentiasa mengajak kepada keburukan, kejahatan begitu kan. Nah, kita tidak mampu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita pertolongannya, yang membolehkan kita jadi orang begini ya, walaupun jadi begini. Jika tidak,
Nah, Walid menggantikan Shah Rukh Khan, kamu orang tahu kah? Kushi Kabiram itu Walid hero-nya, tahu kah? Kau ketawa saja Mizi, kau ingat aku apa? Aku yang akan nyanyikan lagu itu. Kushi Kabiram. Mamamu ketika itu jealous saja, cemburu saja. Nah, kiri kananku Mamta Kulkarni, sini Sasmita Rai, sebelah sana. Nah, keliling gua kan. Mama mau kurus begitu jauh, ya kan? Kan mama kan kurus mama. Kurus kerana makan hati mah. Allah ya Allah, subhanallah. Apa lagi? Termasuk Allah memberi kamu apa? Dan dijadikan kamu sebagai pemerintah. Dan dijadikan kamu sebagai pemerintah. Nah, ayat ini agak subjektif ya. Kita tidak perlu bercakap luar daripada skop kita, okey? Kita bercakap dalam skop kita. Nah, apa maksudnya Allah jadikan kamu sebagai pemerintah? Nah, Guru Walid Syekh kami mengatakan Allah memberi kita keupayaan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, itu maksudnya. Ini nanti terkait dengan apa? Terkait dengan alat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bincang sudah tentang itu kan? Alat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Dan dijadikan kamu sebagai pemerintah. Apa tadi? Orang yang mempunyai keupayaan untuk mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ditafsirkan oleh para penafsir lain dengan kata mereka menjadi guru kah, menjadi ketua kah, menjadi suami kah, nah begitu Bang. Dan katanya, dan kamu dihilangkan dari makhluk. Dan kamu dihilangkan dari makhluk. Nah, bukan kita dihilangkan. Nah, Allah menghilangkan hati kita dari pengaruh makhluk. Allah menghilangkan pada rasa dan perasaan kita dari pengaruh makhluk. Nah, begitu maksudnya. Ya. Nah, Allah cabut, Allah hilangkan dari kita rasa pengaruh. Allah hilangkan pada rasa dan perasaan kita daripada pengaruh makhluk. Nah, sekarang kalau kamu orang ajak Walid karaoke, nah Walid tidak mau lagi, mau ku tampar kamu orang saja. Karaoke apa? Ku baling mikrofon ke atas kepala kamu orang sekarang. Tapi kalau dulu kamu ajak Walid karaoke, ku karaoke saja. Nah, paham enggak? Nah, Allah cabut sudah. Dengan itu contoh saja ya. Contoh saja. Mungkin nanti kita semua akan begitu. Allah cabut rasa dan perasaan kita yang tidak cenderung kepadanya, yang cenderung kepada makhluk, pengaruh makhluk itu sendiri. Nah, Allah cabut. Sampai-sampai kita tidak menginginkan lagi. Kan? Nah, Walid, ku mau bagi Walid wai suku, ku tidak ingin. Paham enggak? Nah, Allah cabut sudah daripada perasaanku. Hal itu. Nah, kalau dulu 20 tahun yang dulu kau kasih kuwai suku, tayanya jadi sotong terus. Aku willy dari sini sampai Kuala Lumpur, kamu orang tahu kah? Main-main. Kau ketawa Mimi. Mamamu di belakang baku willy itu. Main. Baik, Ma'arif ada malam ni. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan majlis kita diserikan dengan kehadiran Ma'arif kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Okey. Dan kamu dihilang, macam mana membuat ayat ni kasih betul ya? Dan kamu dihilangkan dari makhluk. Jadi,
Nah, Allah menghilangkan rasa dan perasaan kita dari pengaruh makhluk. Nah, begitu. Teks ayatnya kasih betul ya. Nanti kamu orang pulang baca-baca begini lah. Serabut saja. Nah, termasuk Allah menghilangkan dari rasa dan perasaan kita terhadap pengaruh makhluk dan dari dirimu sendiri. Demikian juga Allah menghilangkan dari rasa dan perasaan kita pengaruh diri kita sendiri. Nah, sehingga hilang keakuan, tidak ada lagi aku. Gitu kan? Tidak ada lagi aku, yang ada hanya Allah. Mataku milik Allah, telingaku milik Allah. Segala yang ada di tubuhku, zahir dan batin, rohaniah dan jasmaniahnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu bah. Kan? Kalau sekarang tu aku punya semua. Nah, mataku bilang, mataku, telingaku. Nah, yang mataku, telingaku sendiri pun kau tidak jaga. Walaupun kau sandarkan kepada kau tidak jaga. Nah, bukti apa kau tidak jaga, Mizi? Mata kau. Nah, kasih buktinya. Nah, kau tidak mau kasih tahu buktinya. Aku tahu saja, Mizi. Nah, aku ini ayahmu di sini. Aku tahu saja. Nanti aku tunggu-tunggu saja kalau dia minta. Walid, Mizi itu dia mengurat-ngurat saya. Jadi kau mau menikah dengan dia? Ya. Kau mau mahar kau berapa? 2.000. Nah, Mizi, kau kasih 2.000 budak ini. Kau menikah dengan dia. Aku mau kasih tahu begitu saja. Ha? Okey. Allah ya Allah. Jadi keakuan tadi hilang ya. Nah, tidak ada lagi aku cantik. Tidak ada lagi aku cantik. Tidak ada lagi aku fairy tale. Tidak ada lagi aku itu, aku ini, tidak lagi sudah. Yang ada hanyalah aku pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tubuhku, zahir dan batinku, rohani dan jasmaniahku adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku hanya pemegang amanah saja. Begitu kan? Nah. Kemarinkah kita belajar tentang amanah? Ya kan? Kemarinkah? Kemarin dulu kah? Kita belajar tentang amanah kan? Nah, okey. Nah, ada dua amanah. Satu, syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya adalah pinjaman daripada Allah SWT. Apa? Segala-galanya untuk kita hidup di dunia dan sampai kita kembali kepada Allah SWT di hari akhirat kelak. Nah, jadi kita pemegang amanah saja. Ya kan? Nah, pemegang amanah mau mengaku milik. Kau driver saja kepada tuan bos kau, kau bawa kereta Mercedesnya, kau bilang kau yang punya. Kan? Jumpa awek, ni kereta siapa bang? Aku yang punya. Nanti kau hadiahkan kepada kau. Kan? Nah, itu tidak betul. Okey. Maka selepas itu, kata musannif, maka selepas itu. Nah, apa selepas itu? At the end, kemuncaknya, dengan kamu tidak lagi lihat kaya atau miskin. Nah, kemuncaknya kamu tidak lihat lagi, apa maksudnya? Kamu tidak akan nampak lagi dengan akal dan hatimu. Tidak nampak lagi dengan hatimu. Nah, kitab kita guna istilah satu saja ya, dengan hatimu. Nah, Walid tambahan supaya kita tidak tertinggal dasar. Nah, kamu tidak lagi lihat, kamu tidak lagi nampak dengan akal dan hatimu, kaya atau miskinmu. Nah, apa maksudnya? Nah, kita akan lihat sama saja. Kita akan melihat diri kita sendiri dulu ya. Diri kita sendiri dulu, sama saja. Kalau miskin pun hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaya pun aku, hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Faham tak? Nah, demikianlah hal-hal yang lain. Dalam arti kata yang lain, kita akan nampak pemilik mutlaknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita sendiri. Nah, itu. Nah, diri kita bukan kita punya, betul. Diri kita pun Allah Subhanahu wa taala yang punya. Kan? Kita cuma saling menumpang. Yang namanya kita saling menumpang antara jiwa dan raga. Kan? Nah, jiwa mewakili rohaniahmu, raga mewakili jasmaniahmu. Nah, saling menumpang. Nah, kita akan melihat itu ya.
tanpa raga, nah jiwamu berada di tempat lain. Tidak akan ada dalam kehidupan seperti ini. Ya kan? Nah. Paham Jul? Jadi jasmaniah kita, tubuh kasar kita ini adalah raganya. Ya. Dan diisi dengan jiwa. Nah begitu. Orang bilang jiwa raga. Semuanya saling menumpang. Gitu kan? Nah demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang hakikatnya sama saja. Miskinkah, kayakah, cantikkah, tidak cantikkah, macam amoy tanam sayurkah, kan? Macam macam apa-apa saja tidak kira kan. Nah, pada hakikatnya sama saja. Maka sebab itu Al-Quran menyebutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang lebih takwanya. Dalam arti kata yang lain, nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang bertakwa. Paham tak? Bukan miskin kaya, bukan cantik handsome, bukan segala-galanya. Nah, jelas di situ. Nah, itu semua kita akan lihatnya setelah apa ya? Setelah kita sempurna hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jelas sudah. Nah, Walid mau laju-laju saja. Kemudian kata musannif, syarahan yang ke-59. Nah, syarah 59 sudah kita alim sudah ini. Katanya kamu adalah berada dalam salah satu daripada dua keadaan. Nah, ini Walid baca ya. Kita pada hakikatnya dengan penuh sedar ya, dengan penuh sedar berada dalam dua keadaan. Yaitu dalam keadaan penderitaan, yaitu dalam keadaan penderitaan. Nah, ini ketika hidup di dunia ya. Hidup di dunia dan membawa sampai kepada akhirat. Nah, tapi fokusnya ketika hidup di dunia. Kamu adalah berada dalam satu daripada dua keadaan, ai ketika hidup di dunia. Yaitu dalam keadaan penderitaan. Nombor satu, dhabitkan nombor satu. Nah, keadaan pertama adalah penderitaan. Ya, apa? Penderitaan rohaniah, penderitaan jasmaniah. Nah, sekali jalan saja itu. Ya. Satu, keadaan kita menderita. Rohaniah kita pun menderita, jasmaniah kita pun menderita. Nah, ini kita berdasarkan kepada bagus rohaniah kita, bagus jasmaniah kita. Rusak rohaniah kita, maka rusaklah jasmaniah kita. Ya, jadi berdasarkan kepada fakta itu, maka kita mungkin berada di dalam keadaan penderitaan. Nah, ini yang kita bilang kemudiannya berdasarkan kepada fakta Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita berada dalam keadaan yang sakit. Rohaniah kita sakit, jasmaniah kita pun sakit. Ya kan? Beragam saja. Ya kan? Jasmaniah, rohaniah kita sakit, jasmaniah kita nantinya meragam. Tahu kan meragam? Itu tidak kena, ini tidak kena. Pakai telefon Vivo sudah tidak kena, mau Apple. Pakai Apple pun tidak kena, mau cap gajah. Cap gajah pun tidak kena, mau cap balak. Semua tidak kena begitu. Tahu tak? Nah, kan? Okey. Atau katanya, atau, nah dhabit itu yang kedua, kesentosaan. Kesentosaan. Nah, ketenangan. Kesentosaan ai ketenangan rohaniah dan jasmaniah. Ainya adalah kesentosaan ai ketenangan, ainya ketenangan rohaniah dan jasmaniah. Nah, ini keadaan-keadaan kita ya. Jadi sangat wajar untuk kita yang memahami tentang diri kita, perhatikan saja. Perhatikan diri kita. Sekarang baru kita perhatikan. Jangan nanti mau mati baru mau perhati. Kan? 3 hari lagi mau mati, nah baru mau perhati. Buat apa?
Perhatikan. Jadi dua keadaan. Dua keadaan diri ya. Diri kita, bukan diri orang lain. Satu, apa kita sebutkan tadi, penderitaan ya. Penderitaan. Dan yang keduanya adalah apa? Kesentosaan. Nah, kita ai-aikan, kita pakai aikannya, ketenangan. Nah, jadi penjelasan dulu dikasih sudah. Penderitaan itu membabitkan jasmaniah dan rohaniah kita, rohaniah dan jasmaniah kita. Ya. Dan ketenangan juga membabitkan rohaniah dan jasmaniah kita. Jadi kita berada dua keadaan ini. Nah, perhatikan, cek. Ya. Cek. Kalau kita dalam penderitaan, nah kenapa, mengapa, nah itu perlu dicari. Kalau kita dalam keadaan ketenangan, nah syukur, redha, nah itu perlu dibuat. Itu maksudnya. Jelaskah? Nah, jadi berarti apa? Berarti kita mempunyai, kita belajar sudah sebelum-sebelumnya ya, kita mempunyai tanggung jawab. Kita mempunyai tanggung jawab untuk untuk membawa ketenangan kepada rohaniah dan jasmaniah kita. Nah, baru tadi kita baca dalam syarahan sebelum yang baru ini ya, kita menzalimi diri kita sendiri kan. Nah, kenapa kita menzalimi diri kita sendiri? Nah, antaranya adalah kita tidak membawa diri kita kepada ketenangan. Nah, kita membiarkan diri kita berada dalam penderitaan. Nah, itu. Nah, nanti ditanya ketenangan itu di mana? Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hanya bagi orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ala tatma'innal qulub illa bi dzikrillah. Tidak ada yang menenangkan hati melainkan orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tafsirkan mengingati Allah Subhanahu wa taala itu adalah menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas sudah sekarang, cantum saja semua maklumatnya. Fahamkah? Nah, jangan tidak faham, letih ni. Doa mudah-mudahan Allah memahamkan kamu orang sefaham-fahamnya. Nah, lebih dari Walid bah. Kalau Walid faham 10 saja, kamu orang faham 100. Tapi jangan melampau-lampau. Nah, aku faham 100 bah. Kemudian kau melampau-lampau, merapu-rapu saja. Nah, itu tidak boleh. Okey. Nah, jika kamu dalam keadaan penderitaan. Nah, sekarang musannif mursyid kita Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala mau mengajarkan sedikit sebanyak ya. Pada dasarnya dia mengajar sudah syarahan-syarahan sebelumnya dalam daras ya, dalam daras dia mengajar kita, dalam dasar dia mengajar kita 1 sampai 20 adalah dasar dia mengajar kita sudah kan, 21 sampai 56 daras pun dia mengajar kita sudah. Nah, sekarang kita bilang apa, kajian saja ini kan. Nah, kajian. Okey. Jika kamu dalam keadaan penderitaan, nah, jika kita berada di posisi penderitaan, rohaniah kita, jasmaniah kita buruk saja, tidak bagus saja. Nah, apa yang perlu kita buat? Katanya, hendaklah kamu sabar. Hendaklah kamu sabar. Walaupun dengan usahamu sendiri, katanya. Apa maksudnya itu? Maksudnya hendaklah kita sabar walaupun dengan usahamu sendiri, walaupun maksud usaha kita sendiri itu adalah ialah kita tidak mempunyai pengetahuan begitu kan, kita tidak mempunyai ilmu misalnya, tidak tahu itu ini caranya bagaimana. Nah, itu maksud usahamu sendiri ya. Ini keadaan-keadaan apa? Keadaan-keadaan hidup di dunia kan, keadaan-keadaan ini bilang sudah kan tadi kan, kamu adalah berada dalam salah satu daripada dua keadaan ai ketika hidup di dunia kan. Nah, itu ada dhabit kah? Nah, jadi hidup di dunia kita ada dua keadaan. Nah, jadi itu yang kita maksudkan tadi ya. Jadi jika kita berada di posisi penderitaan, rohaniah kita menderita, jasmaniah kita menderita, jadi hendaklah kamu sabar. Perkara pertama sekali adalah sabar. Jangan kita bertindak sesuatu yang tidak menepati syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya walaupun dengan usahamu sendiri, maksudnya walaupun kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apa harus kulakukan. Bahkan ramai orang yang tidak tahu ya. Jadi begini, keadaannya begini, apa yang dia perlu buat dia tidak tahu. Ramai orang begitu.
Dia tidak tahu apa yang dia perlu lakukan. Ya. Nah, dia stres. Laki lari pulang Bangladesh, lari tidak kasih tahu, tinggal Fas dengan anaknya 20 orang. Kau beranak banyak sangat, Fas. Tiap tahun kau beranak saja. Nah, anaknya sampai 20 orang, lakinya lari pulang Bangladesh. Nah, jadi Fas sendiri pun kau pun tidak tahu mau buat apa, macam mana mau buat ini, aku ini begini. Nah, ketika itu menasihat musannif mursyid kita, hendaklah kamu sabar-sabar dulu. Walaupun dengan usahamu sendiri, walaupun kau tidak tahu mau buat apa misalnya, jadi sabar dulu. Nah, itu maksudnya. Kemudian katanya, dan ini adalah peringkat bawah. Ini adalah peringkat bawah air rendah. Sabar di tahap ini adalah peringkat rendah. Okey, hendaklah kamu sabar walaupun dengan usahamu sendiri. Oleh takut kamu orang janggal nantinya ya, sebab ada ayat selepas itu. Ataupun kita dhabitkan begini, berusaha untuk sabar. Ya, hendaklah kamu sabar walaupun dengan usahamu sendiri, ai berusaha untuk sabar. Nah, itu. Sebab ini kita seolah-olah apa ya? Kita seolah-olah berpatah balik bercakap tentang keadaan-keadaan biasa semua manusia. Ini seolah-olahnya begitu. Kita masuk syarahan yang ke-59 ini, kita tidak fokus kepada para ahlilah saja, para ahli-ahli kerohanian saja. Nah, kita mula fokus kepada satu isu yang terbuka dalam konteks orang yang terbuka. Bukan para ahli secara khusus. Nah, begitu. Walaupun nanti apa ya, nanti dia masukkan berbagai-bagai. Nah, tapi pada dasarnya ini merujuk kepada kehidupan siapapun. Nah, begitu. Okey, jadi katanya hendaklah kamu sabar walaupun dengan usahamu sendiri, usaha untuk bersabar. Nah, itu. Dan ini adalah peringkat bawah. Nah, ini adalah keadaan-keadaan peringkat bawah ataupun peringkat terendah. Ya, dalam konteks sebagai manusia yang membina hubungan dengan Allah SWT, nah ini adalah peringkat yang paling rendah. Okey. Dan sabar sebenarnya sedangkan sedangkan. Nah, babit perkataan itu supaya kamu orang mudah nanti. Dan sedangkan sabar sebenarnya ada, dan ini lagi datangnya, aduh. Jadi potong perkataan dan ini. Dan sabar sebenarnya adalah, jadi potong perkataan dan ini. Dan sabar sebenarnya adalah peringkat yang lebih tinggi. Sedangkan sabar itu ada peringkat yang lebih tinggi. Nah, itu maksud mau memberitahu kita. Jadi sabar itu ada peringkat-peringkatnya. Ya, sama yang Walid kasih tahu kita semua dalam pelajaran dasar. Taubat ada peringkatnya, itu kan? Syukur ada peringkatnya, sabar ada peringkatnya. Nah, setiap suatu daripada 9 sifat baik bagi rohani itu ada peringkat-peringkatnya tersendiri. Nah, itu kita belum sentuh lagi bahwa peringkat-peringkatnya itu. Ya, kita sentuhkan secara umum saja. Ya, okey. Nah, nanti kita belajar ya daripada kitab-kitab lain, insyaAllah. Ya, peringkat-peringkat sabar. Biar peringkat-peringkat kebaikan itu, termasuk sabar, taubat dan sebagainya. Rasanya dalam tasawuf amali ada pendedahan tentang itu. Tasawuf amali. Ya. Jadi kalau ada kesempatan, ya buka saja kamu orang belajar apa itu. Penawar bagi hati. Jadi di sana ada sabar, peringkat-peringkat sabar, peringkat taubat dan sebagainya. Nah, jika tidak ada, nanti kita ceritakan semula. Okey. Jadi kemudian katanya, kemudian kamu hendaklah meminta redha. Jadi kita sabar. Jadi ini dalam penderitaan lagi ya. Kita dalam keadaan, dalam penderitaan, posisi penderitaan. Nah, perkara yang pertama sekali adalah perlu sabar. Ya, walaupun kita perlu berusaha untuk sabar. Nah, ini merupakan peringkat paling bawah, peringkat paling rendah ataupun tahap paling rendah dalam perkara sabar itu sendiri. Okey.
Kemudian kamu hendaklah meminta redha. Nah, di samping dalam keadaan kita bersabar itu, kamu hendaklah meminta redha. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita boleh redha. Ya, boleh redha. Redha juga sifat kan? Nah, redha artinya apa? Secara tekstualnya, redha secara literalnya juga maknanya boleh menerima dengan senang hati. Ya, redha secara teksnya bermaksud dapat menerima dengan senang hati. Nah, itu makna redha. Okey. Kemudian kamu hendaklah meminta, berdoa, memohon redha, menerima dengan senang, menerima dengan senang hati. Dengan qada, dengan akan. Nah, itu balik kita kepada kaedah bahasa Arab itu kan. Akan qada dan qadar Allah. Ya. Jadi selepas kita sabar, kemudian kita perlu apa? Perlu berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat redha, supaya kita dapat redha, menerima dengan senang hati akan qada dan qadar Allah. Nah, datang lagi perkataan qada, qadar. Nah, ini kita bercakap sampai bila-bila pun ada hal ini kan. Karena qada dan qadar itu adalah intuiti dalam kehidupan kita. Ya kan? Okey. Nah, sekarang katanya kita mohon pada Allah SWT, minta kepada Allah supaya Allah mencampakkan dalam hati kita, dalam rasa dan perasaan kita redha dengan makna yang kita sebutkan tadi ya, dengan qada dan qadar Allah SWT. Nah, justru keadaan kita yang apapun tadi, yang sekarang keadaan kita penderitaannya, kita dalam keadaan menderita, tidak tenang gitu kan, apa lagi, tidak tenang, serabut, apa istilahnya lagi? Kalau orang Kedah ni dia banyak istilahnya, semak perut. Itu kalau orang Kedah kan. Apa lagi? Banyak istilahnya. Menggambarkan kita berada dalam keadaan-keadaan yang tertekan begitu kan. Itu. Jadi selain daripada kita sabar, kita perlu mohon, ya, mohon daripada Allah SWT supaya kita boleh ngam dengan qada dan qadar Allah. Nah, qada, qadar. Ya, isu kita sekarang kita berada dalam takdir itu kan. Qada satu, qadar satu, dan kita berada di dalam takdir. Nah, dalam takdir itu kita tidak dapat ngam. Nah, itu isunya. Jadi seolah-olahnya begini ya. Setengah lah. Okey. Kita baca dari bawah ya. Qada. Ini kita bercakap tentang kehidupan. Satu. Nomor dua, qadar. Dan naik ke atas ini, yang ketiganya, yang terjadi adalah takdir. Yang ini kita gambarkan sebagai padang kehidupan ya. Takdir. Nah, sekarang dalam padang kehidupan ini, kita tidak, kita menderita. Nah, itu istilahnya. Jangan kita, tulis penderitaan saja. Nah, dalam padang takdir ini, kita berada dalam posisi penderitaan. Jadi apa yang perlu kita buat? Nah, kita dalam padang ini ya, ini padang takdir ya. Pertama perlu sabar. Katanya sabar. Dan yang keduanya doa. Doa ataupun mohon minta kepada Allah SWT supaya kita dapat redha dengan qada dan redha dengan qadar. Faham tak? Sebab hidup ini adalah sekel ya.
macam roda, ya, macam roda. Nah, sekarang kita sekelkan dia. Nah, begitu datang sini, datang ke sini, kan? Nah, nanti dari sini pusing ke sini semua. Faham tak? Nah, itu sekel kehidupan. Sebab itu selalu orang-orang dulu berkata apa? Di bawah langit, di atas langit masih ada langit. Nah, itu istilah orang dulu-dulu. Kan? Nah, mau kasih tahu bahawa hidup itu ada pusingan. Ya, ada pusingan. Nah, pusingannya itu nanti sampai kepada satu posisi di mana kita bermula, di mana kita berada. Nah, begitu. Paham tak? Nah, jadi gambaran pusingannya seperti ini. Nah, sekarang kita berada di padang takdir sudah. Macam-macam kita. Ada yang tenang, ada yang happy, ada yang syok, ada yang sasau, ada yang berak kapur. Macam-macam. Kan? Jadi keadaannya bagaimana? Nah, ini keadaan tadi. Penderitaan kah, tenang kah, sebagainya, apakah? Nah, kalau penderitaan, nah ini caranya untuk membantu kita keluar daripada penderitaan. Nah, begitu. Okey? Jadi mohon supaya kita dapat redha dengan qada dan qadar Allah SWT. Jadi isunya mau redha macam mana jika kau sendiri tidak faham qada dan qadar itu. Nah, di situ peranan ilmu datang lagi. Ya kan? Macam mana kita mau sampai kepada redha sedangkan kita tidak memahami konsep qada dan qadar itu sendiri. Datang lagi peranan ilmu. Nah, jadi kalau kita mau kaitkan di sini ilmu. Nah, ilmunya di sini. Jadi dia datang ke sini, wah. Kemudian balik ke sana. Gitu kan? Nah. Jadi kita semua di sini paham sudah qada itu apa, qadar itu apa. Ya. Jadi kita menceritakan apa? Menceritakan proses saja. Okey. Jadi katanya, kemudian kamu hendaklah meminta, memohon, berdoa, redha, agar redha, yakni menerima dengan apa yang disebutkan tadi, airnya tadi, ya, dengan qada dan qadar Allah, selesai sudah. Dan akhirnya yang ketiga. Nah, poin yang ketiga tadi. Itu poin yang kedua saja boleh catat, sabar, doa memohon supaya redha kepada qada dan qadar. Nah, poin yang ketiganya adalah tenggelam dalam qada dan qadar itu. Tenggelam. Nah, istilah tenggelam itu payah kita mau faham. Ngam saja, bang, ngam. Ha? Nah, aku pakai istilah Jul, ngam. Kita pinjam istilah dari Jul. Kena bayar royalti kah, Jul? Ngam. Okey kah? Nah. Dan akhirnya yang terakhir yang ketiga kan, tenggelam ai ngam. Nah, di situ. Tenggelam ai ngam dalam qada dan qadar itu. Nah, kita ngam dalam qada, dalam qadar Allah SWT. Nah, mau bincang ngam, nanti besok kita bincang apa itu ngam, ya? Nah, berarti kita ulang saja. Dan ini adalah sesuai bagi abdal dan orang-orang yang mempunyai ilmu kebatinan, katanya. Dan ini adalah sesuai bagi abdal. Nah, di sini bukan menunjukkan wali abdal, bukan. Abdal maksudnya di sini adalah orang yang willing to change. Orang yang bersedia untuk menukarkan. Abdal itu perkataan abdal, badal artinya tukar, ya kan? Orang yang bersedia untuk menukarkan seluruh keinginannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud abdal di sini. Dan ini adalah sesuai bagi abdal, ai orang-orang yang bersedia menukarkan keinginannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak dhabit itu? Dhabit pencerahannya. Dan katanya, dan orang-orang yang mempunyai ilmu kebatinan. Kebatinan ai keruhanian. Jadi tidak semestinya wali abdal, kan?
siapa-siapa saja. Maksudnya begitu. Dan ini adalah sesuai ngam juga itu bagi abdal, bagi orang-orang yang bersedia menukarkan, kita sebut sudah tadi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu kebatinan ay kerohanian, orang-orang yang mempunyai ilmu kerohanian. Nah, ilmu kerohanian itu ilmu apa? Aku mau tanya sikit bah murid-muridku. Ilmu kerohanian itu ilmu apa? Siapa mau jawab? Kau, Mizi. Ilmu kerohanian bilangnya ini kebatinan, ilmu apa? Ilmu pendekar, tahu kah? Ilmu kependekaran, gitu kah? Ilmu kepremanan. Kan? Nah, apa ilmu apa sebenarnya? Nah, tidak tasawuf itu satu nama induk. Nah, perlu ada satu penjelasan tersendirinya. Apa? Kau ni ilmu diri, ilmu diri. Nah, jadi ilmu kebatinan adalah ilmu diri. Itu maksudnya. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu diri. Nah, mungkin orang akan tabit ilmu tentang diri sendiri sebagai pencerahan. Itu. Jangan sampai kita tiada ilmu tentang diri kita sendiri kan. Nanti kita melihat orang lain saja. Itu. Okey. Apa lagi? Abdal satu, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tentang diri sendiri. Orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui ma'rifah mengenal. Orang yang mengetahui ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini spesifik golongan saja kan. Golongan abdal, golongan yang sedia untuk menukar keinginannya dengan kehendak Allah SWT. Kemudian golongan orang-orang yang mempunyai ilmu tentang diri ataupun ilmu kerohanian. Kemudian orang-orang yang ma'rifah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Okey. Nah, kita sambung besok, insya-Allah kita bincang lagi. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Ada soalan kah? Apa? Ulang. Bolehkah kita kaitkan iman Islam? Tidak boleh. Nah, itu apa ya? Itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Himmah, izzah, karamah, mu'jizat. Nah, itu berbeza. Ya, itu bentuk kemuliaan. Faham tak? Nah, kita pergi rumah orang kenduri, mereka memuliakan kita zaman dulu-dulu kala dengan telur rebus. Dibungkus di dalam tisu. Kan? Nah, yang bungkus dalam tisu itu pun rankingnya tidak berapa, biasa-biasa saja itu, telur rebus dalam tisu. Yang luar biasanya, yang bagus-bagusnya tetamu tu dibagi apa? Yang gantung di apa? Bunga telur. Nanti kan? Faham tak? Nah, jadi kiasannya faham tak? Nah, kerana kau berada di posisi ini, maka Allah menganugerahkan kepadamu ini. Kau berada di posisi ini, Allah menganugerahkan kepadamu izzah misalnya. Kau berada di posisi ini, Allah menganugerahkan padamu karamah. Nah, setakat itu saja. Kau jangan bilang Allah menganugerahkan kepadaku mukjizat. Sesat nanti. Faham tak? Nah, sudah. Itu maksudnya. Adapun Rahman, Rahim, Latif itu tidak menyangkut. Kenapa Walid bilang tidak menyangkut? Nah, Rahman itu sendiri kan campur semua orang.
Sedangkan yang gue bilang tadi berada di maqamat. Fahamkah perbezaannya? Nah itu. Jadi isu maqamat tidak mungkin sama dengan isu yang kita bilang cara Allah melayan hamba-hambanya. Tidak sama. Jelas kah? Bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Okey. Lain adakah? Ya bangkil. Okey. Nah, tidak berkait lang, tidak boleh berkait bangkil. Karena isunya berbeza, keadaannya berbeza, posisinya berbeza, semua berbeza. Yang ini maqamat, yang ini maqamat, yang ini Allah melayan hamba. Yang tidak sama. Faham tak? Jadi maqamat itu contohnya kau sebut tadi perkataan himmah, izzah, karamah. Itu adalah anugerah Allah SWT bagi orang yang berada di maqamat itu. Nah, berbanding dengan Allah melayan tadi. Kan? Nah, Allah melayan semua hambanya. Kau kafir macam hantu punya kafir, bah. Gila-gila punya kafir. Nah, Allah layan begitu juga kan? Nah, itu bezanya. Jelaskah? Okey. Nah, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina siratikal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Aqimis shalah.